Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kiranya dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada saat ini, tetap di dalam perlindungan dan penyertaan dari Tuhan. Salam dari saya, calon pendeta Joki Manaik Manalu, melayani gereja HKBP Aritonang, Resort Muara, Distrik 16, Humbang, Habinsaran. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap dukungannya bagi kami melalui akun YouTube Bagasta Manalu Rumaijo Channel. Kiranya melalui akun YouTube ini saya boleh semakin mengembangkan diri saya, mengembangkan pelayanan saya untuk mewartakan, memberitakan firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, agar kita sama-sama menerima firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita diingatkan, kita dikuatkan untuk menjalani setiap perjalanan hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah di minggu ke-13 setelah Trinitatis. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 27, dimulai dari ayat yang pertama, diakhiri di ayat yang ke-10. Matius 27 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada kalimat yang mengatakan, tidak ada sahabat atau lawan yang sejati. Tidak ada sahabat sejati, tidak ada lawan yang sejati. Sahabat, tentunya kita memahami, adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Bahkan mungkin orang yang mengerti bagaimana karakter kita, bagaimana tentang kehidupan kita. Artinya sahabat adalah orang yang terdekat dengan kita, yang mungkin boleh saja selalu ada di saat kita membutuhkannya. Sahabat adalah orang yang terdekat, yang mungkin selalu ada bersama kita. Sedangkan lawan, tentunya lawan adalah orang yang mungkin berseberangan dengan kita, baik itu cara pikir, cara pandang, dan juga sikap dan kehidupan dalam sehari-hari. Tetapi jangan salah, sebaik-baiknya sahabat, sedekat-dekatnya kita dengan seseorang, sesungguhnya pengkhianatan selalu datang dari orang-orang terdekat dengan kita. Tidak pernah yang namanya lawan itu berkhianat. Oh, itu tidak mungkin. Selalu yang dikatakan berkhianat adalah orang yang dekat dengan kita. Orang yang sangat dekat dengan kita, selalu bersama dengan kita,
itulah yang sangat-sangat mungkin melakukan pengkhianatan atau berkhianat dari hidup kita atau dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yudas adalah murid Tuhan Yesus. Artinya apa? Ketika kita bicara murid Tuhan Yesus, maka dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan kehidupannya, kesehariannya, selama dia menjadi murid Yesus, dia ikut. Kemanapun Yesus pergi untuk berkhotbah, dia ikut. Kemana Yesus pergi untuk menyembuhkan orang-orang sakit, dia juga ada di sana. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih? Yudas, orang yang dekat dengan Yesus, bahkan sehari-hari bersama Yesus, dialah orang yang telah berkhianat kepada Yesus. Bahkan dia mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Sesaat kemudian, tiada guna. Demikian suatu kalimat yang mungkin kita sering dengar. Memang penyesalan selalu datang belakangan. Penyesalan selalu datang terlambat. Untuk itu Bapak Ibu terkasih, kita mau melihat apa sih yang membuat Yudas sampai berkhianat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Lihat saja, ketika Yudas datang menghampiri imam-imam kepala, apa yang dikatakannya? Berapa kalian mau kasih aku? Berapa kalian mau bayar aku? Supaya aku memberitahu di mana Yesus. Uang menjadi orientasi yang dia cari. 30 keping perak. Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya katakan bahwa orang yang sering berkhianat adalah orang yang terdekat. Maka dalam hidup ini kita juga harus berhati-hati dalam hidup kita terhadap orang-orang di sekitar kita, bahkan orang terdekat dengan kita sekalipun. Demi uang, Yudas menjual Yesus. Dia menyesal. Namun yang menjadi suatu hal yang sangat-sangat kita sedihkan, bahkan kita kecewakan dari perilaku Yudas. Bagaimana penyesalannya diakhiri dengan menggantung diri. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa kehidupan kita adalah berasal dari Tuhan. Maka Allah pernah mengatakan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Maka tidak ada hak manusia manapun untuk mengambil nafas hidupnya. Karena kehidupan adalah milik Allah. Oleh sebab itu hanya Allah yang berhak untuk mengambil kehidupan kita. Untuk itulah Bapak Ibu, penyesalan Yudas sia-sia, karena akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Maka sekarang kita mau melihat ke dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu mengalami hal seperti apa yang dialami oleh Yesus? Orang terdekat yang mengkhianati kita? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Pastilah kita kecewa, pastilah kita akan sulit untuk mengampuninya. Ada dua hal yang boleh ingin saya sampaikan bagi kita sebagai kontekstualisasi dari khotbah ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, pesan yang pertama, bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang loyal, orang-orang yang setia. Orang yang setia, dia tidak akan mungkin
berkhianat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berkhianat. Yang pertama, janganlah kita menjadi orang yang berkhianat. Namun yang kedua, bagaimana agar hidup kita tidak dikhianati orang lain? Maka selalulah berlaku baik dalam pergaulan kita dengan siapapun. Bagaimana agar hidup kita selalu disenangi orang? Karena ketika kehidupan kita tidak baik, ketika kita menunjukkan sikap-sikap hidup yang tidak benar, bahkan sikap yang menyombongkan diri, maka hati-hati. Orang-orang yang ingin berlaku jahat atau iblis sedang menghantui, meracuni pikiran orang lain untuk menjatuhkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, selama hasrat-hasrat, selama keinginan-keinginan yang hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, hati-hati. Kita bisa melakukan segala hal. Bahkan kita akan jatuh pada perilaku yang dalam arti berkhianat kepada orang terdekat kita. Kepentingan membuat kita melakukan apapun, bahkan berkhianat dengan orang terdekat kita, berkhianat dengan sahabat kita, asalkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu, penyesalan selalu datang terlambat. Namun kalaupun kita melakukan suatu kesalahan lalu kita menyesali, yang perlu adalah penyesalan dengan perubahan. Ketika penyesalan tanpa perubahan, ketika penyesalan tanpa pertobatan, itu semua sia-sia. Namun jika boleh, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang membuat kita akan menyesal seumur hidup kita. Maka untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui nats khotbah ini sungguh-sungguh mengingatkan kita untuk selalu yang pertama menjaga hidup kita dengan pergaulan dengan orang-orang sekitar kita agar tidak menimbulkan rasa sakit hati. Untuk itu nats ini, khotbah ini memanggil kita semua untuk menjadi orang-orang yang memiliki loyalitas di dalam setiap akses kehidupan, memiliki kesetiaan di dalam pergaulan, di dalam relasi bekerja dengan atasan, dengan bawahan, atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita berangkat di tengah-tengah kehidupan kita untuk menjadi manusia-manusia yang tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, yang tidak hanya menanamkan hasrat-hasrat terhadap dunia ini. Ingatlah satu hal seperti apa yang membuat Yudas berkhianat pada Yesus. Siapa yang cinta akan uang, maka hidupnya tidak akan pernah damai. Maka hidupnya akan selalu dihantui oleh ketakutan. Maka hidupnya akan selalu dihantui oleh perilaku-perilaku yang bisa membuat dia jatuh ke dalam dosa. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita, agar iman kita tidak goyah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Horas.